para upasaka dan upasika sekalian, kita bersikap anjali memberikan puja dengan penuh keyakinan serta kesungguhan hati kepada Guru Junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Appama dena maggawa dewa nang seta tang gato. Appama dang pasang santi pamado garahito sada. Dengan menyempurnakan kewaspadaan, dewasaka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para dewa. Sesungguhnya kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelengahan akan selalu dicela. Demikian sabda Sang Bhagawa dalam Dhammapada syair 30. Yang termuliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang saya hormati pimpinan puja Rama Ramani, para bapak dan ibu, saudara-saudari Dharma, Sukihonto, salam sejahtera, damai dan bahagia untuk Anda semua. Ya, kembali pada kesempatan di hari Minggu pagi ini, para bapak dan ibu, saudara-saudari, bersama-sama untuk melakukan puja, menanam kebajikan dengan penguncaran paliwacana, praktik pawana, dan kemudian mendengarkan Dhamma. Ini menjadi serangkaian kebajikan yang sering Anda lakukan, upayakan, ya, secara langsung paling tidak setiap hari Minggu pagi di tempat ini maupun juga di tempat-tempat yang lain, di wihara yang lain. Melakukan kebajikan secara terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang. Ini sangat ditekankan, diharapkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama.
Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa kebajikan itu penting untuk dilakukan, dipraktekkan secara terus-menerus. Ya. Beliau mengatakan apabila seseorang berbuat baik, ia hendaknya mengulangi kebajikan itu lagi dan lagi. Kebajikan apapun, melalui praktik berdana, apalagi menjalankan sila, ini perlu diupayakan, ya. Karena ini menjadi fondasi bagi kita sebagai umat Buddha agar kehidupan kita menjadi terarah, hidup sesuai dengan Dhamma. Tidak hanya juga menjalankan sila, kemudian juga praktik bawana, apalagi mendengarkan Dhamma. Juga perlu dilakukan, diulang lagi. Apalagi sekarang Anda bisa mendengarkan Dhamma lebih mudah dengan perkembangan zaman ya sosial media yang ada. Mengapa? Karena memang ajaran Guru Agung kita Sang Buddha ini sangat dalam, tidak mudah untuk dipahami. Ya. Kita mendengarkan Dhamma yang tanpa disampaikan oleh Sang Buddha saja tidak mudah untuk dimengerti, dipahami. Banyak para penceramah pembabar Dhamma, Romo Pandita juga berbagi pesan Dhamma, menyampaikan khotbah Dhamma, para biku pun juga demikian. Tetapi dari sekian Dhamma yang sering kita dengar, tentu masih ada hal-hal yang belum dipahami, hal-hal yang belum dimengerti. Masih ada keraguan yang tentu belum kita sadari, masih menyelimuti batin kita. Kenapa kita masih belum mengerti, memahami? Buktinya kita belum mencapai apa yang sesungguhnya untuk dicapai sebagai seorang murid Buddha. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Namun juga bahkan walaupun pesan Dharma disampaikan oleh Sang Buddha, juga masih ada yang memiliki keraguan, ya, masih belum mengerti apa yang Sang Buddha sampaikan. Nah, jadi ini terjadi tidak hanya di zaman setelah Buddha, tetapi bahkan juga di zaman saat Buddha masih ada pun juga, di mana kesempatan bertemu Buddha itu merupakan kesempatan yang sangat-sangat baik, berharga, tidak mudah diperoleh. Apalagi bisa mendengarkan Dhamma langsung dari beliau, kesempatan yang amat luar biasa. Nah, suatu ketika Bapak Ibu sekalian, pada zaman itu saat Sang Buddha berada di sebuah tempat di kota Wesali, ada seorang pangeran bernama Mahali yang saat itu dia mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha. Buddha menyampaikan tentang khotbah Dharma yang dibabarkan oleh beliau kepada muridnya.
Muridnya ini bukan manusia, tapi dewa, Raja Saka. Nah, ini beliau sampaikan kembali saat itu. Lalu Pangeran Mahali ini justru ia masih memiliki keraguan. Ya. Keraguan kenapa? Apakah betul Sang Buddha itu pernah bertemu dengan Raja Saka? Ya, Dewa Saka. Nah, dia ragu akan hal itu. Karena memang khotbah yang disampaikan oleh Buddha pada waktu itu adalah khotbah yang pernah disampaikan oleh beliau kepada Raja Saka. Ya. Nah, jadi dia masih punya keraguan-raguan. Apakah betul Buddha pernah bertemu dengan Dewa Saka? Karena memang ya, dari zaman dulu bahkan sampai sekarang pun juga masih ada orang-orang yang memiliki rasa penghormatan yang tertinggi kepada sosok dewa. Ya, kan banyak orang-orang yang punya penghormatan memuja makhluk-makhluk atau para dewa masih ada. Nah, jadi Pangeran Mahali ini ragu, apakah betul demikian Buddha pernah bertemu dengan Raja Saka, Dewa Saka? Ya. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau memang pernah bertemu dengan Dewa Saka. Ya. Pernah bertemu dengan Dewa Saka. Dan beliau menyampaikan, Sang Buddha pun juga, beliau tahu apa praktek-praktek dhamma yang dipraktekkan oleh ia sehingga bisa terlahir kembali sebagai Dewa Saka, Raja Dewa. Beliau tahu itu. Begitu sangat luar biasanya Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Ya. Karena memang ini sebagai salah satu kemampuan dari seorang arahat, apalagi sama Sang Buddha, bisa mengetahui kehidupan lampaunya sendiri, bahkan juga bisa mengetahui kehidupan lampau dari makhluk lain. Oh, orang ini terlahir seperti ini, lahir di alam ini karena perbuatan tindakan yang seperti ini. Beliau memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Bisa tahu apa perbuatan lampaunya, kebajikan apa yang diperbuat sehingga bisa lahir kembali di alam yang baik, di alam surga, beliau tahu. Termasuk Dewa Saka ini kenapa bisa lahir sebagai dewa, beliau juga tahu. Ya. Nah, dari sini muncul sedikit rasa untuk menerima apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya. Tergugah hatinya untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Raja Saka ini. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa ada 7 dhamma yang dipraktekkan oleh Raja Saka ini, ya, di kehidupan lampaunya sehingga bisa lahir kembali sebagai dewa Saka. Menjadi Sang Buddha adalah guru tidak hanya kita manusia, tapi juga guru bagi para dewa, Sata Dewa Manusanang. Nah, apa yang dipraktekkan oleh Dewa Saka ini? Nah, jadi di zaman dulu Raja Saka ini lahir sebagai seorang pemuda bernama Pemuda Maga. Ya.
Nah, karena kebajikannya itu, pemuda maga ini, ia lahir sebagai raja di alam dewa, khususnya dewa Tawa Timsa. Ya, Tawa Timsa, alam dewa yang kedua, Tawa Timsa. Yang umur kehidupannya itu sangat panjang. Di sana di apa kalau di sana mungkin 1 hari, di alam manusia 100 tahun begitu, sangat panjang. Ya, sangat panjang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Tawa Timsa alam 33 dewa di situ yang berdiam. Makhluk pertama ada 33 dewa. Jadi ada 7 poin dhamma yang dipraktekkan. Yang pertama adalah semoga saya menjadi orang yang bisa merawat, menjaga orang tua seumur hidup. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dia punya tekad, semoga saya menjadi orang yang bisa menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, semoga saya menjadi orang yang memiliki ucapan yang lemah lembut. Yang keempat, semoga saya menjadi orang yang tidak memecah belah. Yang kelima, semoga saya menjadi seorang perumah tangga yang berdiam di rumah tanpa dikuasai oleh noda-noda kekikiran. Ia senang dalam memberi, mempraktekkan kedermawanan. Yang keenam, semoga saya selalu berkata jujur. Dan yang ketujuh, semoga saya menjadi orang yang tidak mudah marah. Walaupun kemarahan itu muncul, ia bisa mengatasi dengan cepat. Kemarahannya tidak menjadi berkembang. Nah, inilah 7 tekad ya yang dipraktekkan oleh pemuda maga ini saat itu. Lalu bagaimana dia mempraktekkannya? Ya, jadi menjadi pertanyaan lanjutan. Namun saya perlu menyampaikan dari 7 tekad ini, yang pertama, semoga saya menjadi seorang yang bisa merawat, menjaga orang tua seumur hidup. Nah, jadi kalau Anda ingin menjadi Raja Saka atau lahir sebagai dewa, nah 7 tekad ini bisa dipraktekkan, bisa dilatih. Yang pertama, menjaga merawat orang tua. Ya. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Buddha mengatakan orang tua kita ini juga dikatakan sebagai ladang yang subur. Bagi kita sebagai seorang anak, ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Ya. Jadi ada 4 ladang yang subur dikatakan oleh Buddha, yakni sama Sang Buddha, ya, arahat, kemudian ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu kita adalah ladang yang subur. Nah, maka kalau Anda ingin berbuat baik kepada sesama, kita bisa mulai dari rumah terlebih dahulu dengan menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Walaupun mungkin Anda sering datang ke wihara, berdana makanan kepada para bante atau
para samana yang berdiam di wihara, namun Anda lupa untuk merawat orang tua Anda di rumah. Itu pun juga sikap yang kurang bijaksana. Jadi Anda bisa terlebih dahulu melayani orang tua Anda di rumah. Karena ia pun juga adalah orang yang sebagai ladang yang subur untuk Anda praktik kebajikan. Ya. Sebagaimana yang Sang Buddha katakan, anak punya kewajiban merawat orang tua dengan baik, menjaga nama baik mereka, ya, melakukan pekerjaan untuk mereka, menjaga warisannya, lalu melakukan pelimpahan jasa jika orang tua sudah meninggal. Jadi orang tua dikatakan sebagai ladang yang subur. Dan Buddha juga mengatakan orang tua adalah guru yang pertama, Pubbacariya, ya, bagi anak-anaknya di dunia ini. Mereka adalah guru yang pertama. Nah, jadi inilah yang pertama, seseorang bertekad untuk menjaga merawat orang tua seumur hidup. Ini tekad yang pertama dari pemuda maga. Yang kedua adalah ia bertekad untuk menghormati orang yang lebih tua, ya, yang lebih tua. Siapapun itu yang lebih tua. Jadi kita melatih sifat kerendahan hati, menghargai orang yang lebih tua. Ini bukan berarti kita lemah, tidak. Tetapi ini membuktikan kita kuat untuk mengatasi sifat keangkuhan, kesombongan yang masih ada dalam batin kita. Karena kan kadang-kala ada muncul sifat sombong, ya, angkuh, ada orang yang lebih tua, namun ia melihat dia mungkin lebih tinggi secara status sosial atau mungkin ekonomi misalnya, ya, lebih baik secara penampilan, muncul kesombongan, keangkuhan. Ya. Ini sifat yang tidak baik, tidak bagus. Dirinya dikuasai oleh kesombongan, keangkuhan. Jadi menghormati orang yang lebih tua. Hormat pada orang yang lebih tua. Mereka tua secara kebajikannya, tua secara kualitas batinnya, tua juga secara umur. Nah, ini dikatakan demikian. Ya, hormat kepada mereka. Nah, Buddha mengatakan, Abiwadana silisa nicang uda pacagino Cataro dhamma wadanti ayu wano sukang ba'lang. Ia yang menghormati dan menghargai orang yang lebih tua akan memperoleh 4 hal, yakni usia yang panjang, ayu, wano, paras yang menarik, suka, kebahagiaan, bala, kekuatan. Hormat pada orang yang lebih tua. Bukan berarti kita itu lemah, tetapi kita kuat untuk mengatasi, mencegah kesombongan, keangkuhan ini menguasai batin kita. Yang mana itu adalah salah satu noda batin, mengotori batin. Kita yang menghalangi, kita bisa berkembang maju dalam Dhamma. Karena kalau masih ada kesombongan, keangkuhan, kita tidak akan pernah mau untuk belajar lagi, ya. Tidak ada keinginan untuk mendengar nasihat orang lain yang lebih tua, yang punya pengalaman yang cukup. Sulit sekali. Karena apa? Masih ada kesombongan, keangkuhan. Tapi kalau kita bisa menghargai orang yang lebih tua, yang punya pengalaman, punya pengetahuan itu, nah kita punya kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Ya, pengetahuan kita bertambah, keangkuhan, kesombongan kita berkurang,
kemajuan batin menjadi berkembang. Ya. Jadi menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, bertekad. Semoga saya selalu berkata lemah lembut. Ya. Ucapan yang lemah lembut, tentu ucapan yang penuh meta cinta kasih. Ya. Bisa menyentuh perasaan orang lain. Ya. Orang lain senang berkomunikasi dengan kita, berbicara dengan kita, merasa nyaman dengan keberadaan kita. Karena ucapan kita lemah lembut dengan meta cinta kasih. Ini latihan tekad. Yang keempat, melatih diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang memecah belah. Ya. Jadi ada dua orang mungkin, ya, ada dua orang. Awalnya hubungannya baik, hubungannya mereka ini baik. Tapi kita punya niat buruk, niat jahat. Barangkali kita iri mungkin dengan pertemanan mereka, ya. Jalan dengan baik, mereka mungkin lebih sukses, ya, dari kita. Lalu kita punya niat buruk untuk memecah belah mereka agar mereka tidak berkembang. Usahanya mungkin menjadi bangkrut misalnya, ekonominya hancur karena kita iri hati, tidak suka melihat kebahagiaan, kemajuan orang lain. Lalu punya niat buruk kepada orang si A ini, kita mengatakan itu si B membicarakan kamu seperti ini. Ia itu punya niat jahat pada kamu. Lalu dia kembali ke si B lagi, dia mengatakan itu si A membicarakanmu seperti ini. Dia sebetulnya ada niat jahat, niat buruk kepada kamu. Nah, ini ada upaya untuk memecah belah, merusak hubungan baik orang lain. Ini tidak baik. Ya, tidak sepatutnya untuk dilakukan. Jadi kita harus berupaya untuk jangan memecah belah hubungan orang lain. Ya. Nah, jadi ini tekad yang keempat. Yang kelima adalah semoga saya bisa menjadi seorang perumah tangga yang memiliki sifat yang murah hati, tidak dikuasai oleh noda-noda kekikiran, senang dalam memberi. Nah, ini praktek memberi kedermawanan. Ya. Praktek kedermawanan, jaga menjadi orang yang dermawan. Ya, dengan mengerti memahami manfaat dari praktek kebajikan itu, Sang Buddha mengatakan, oleh karena seseorang mengetahui manfaat dari kebajikan memberi, jaga, praktek dermawan ini, maka ia tidak akan makan sebelum memberi. Noda-noda kekikiran itu tidak akan menodai batinnya. Dan walaupun mungkin makanan yang dimakan itu potongan terakhir, ia tidak akan makan sebelum ia berbagi juga pada orang lain. Ini karena dia mengetahui manfaat dari praktek kedermawanan jaga. Tetapi bagi mereka yang tidak mengerti manfaat kebajikan memiliki kemurahan hati, ia mungkin hanya makan untuk kepentingannya sendiri, sehingga dengan demikian pikirannya dikuasai oleh noda-noda kekikiran. Jadi punya kedermawanan, tahu apa manfaat dari praktek yang dilakukan, punya sifat yang dermawan, jaga. Yang ke-6 adalah punya tekad selalu berkata jujur, benar, ya, jujur, tidak
memiliki ucapan yang bohong, ya. Jadi musyawadah, melatih diri tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Lalu yang ketujuh, melatih diri untuk tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Walaupun itu muncul, ia akan berupaya kemarahannya itu tidak berkembang. Ia mampu mengatasi, menguasai batinnya untuk tidak dikuasai oleh kemarahan itu. Ya. Karena apa? Kemarahan ini merusak, ya, merusak ketenangan batin. Karena yang selalu menjadi korban pertama dari kemarahan itu adalah bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri yang akan selalu menjadi korban yang pertama. Diumpamakan kalau kita misalnya ingin melempar orang menggunakan kotoran dengan berharap orang lain itu menjadi kotor, tetapi apakah kita tahu yang menjadi kotor yang pertama itu siapa? Diri kita sendiri. Kotor karena kita memegang kotoran. Lempar ke orang lain belum tahu mereka dia kena, ya kan? Tetapi yang kotor lebih dahulu adalah diri kita sendiri. Nah, itu perumpamaan kemarahan. Yang menjadi korban yang pertama pasti adalah diri kita sendiri. Juga dikatakan perumpamaan seperti kalau kita melempar debu tetapi melawan arah angin, debu itu akan berbalik ke arah kita lagi. Ya, itulah perumpamaan ketika seseorang dikuasai oleh kemarahan. Kemarahan itu akan menghancurkan, ya, membuat batinnya sendiri tidak damai, akan menjadi korban yang pertama dari kemarahannya. Orang lain belum tentu, ya. Jadi kemarahan itu menghancurkan, bisa menghancurkan orang lain dan juga dirinya sendiri. Tetapi juga kemarahan itu belum tentu bisa menghancurkan orang lain, artinya terpengaruh, tetapi diri sendiri itu pasti, ya, hancur dikuasai oleh kemarahan itu sendiri. Mungkin yang dimarahi itu, ya, dia tahu sifat kita mudah marah. Dia juga tahu apa yang membuat kemarahannya muncul itu padahal dari dia sendiri. Itu orang yang bijaksana. Ya. Ada dia mengerti, oh dia ini marah mungkin salah paham. Jadi orang yang bijaksana akan bersikap demikian. Bisa mengerti, memahami sifat orang lain. Nah, dia orang yang tidak mudah marah. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, 7 tekad dari pemuda maga menjadi seorang raja Saka di alam dewa Tawatengsa. Nah, bagaimana praktiknya dari pemuda maga ini? Nah, ini ditanyakan lebih lanjut. Nah, suatu ketika dia itu hidup sebagai seorang pemuda bernama Pemuda Maga, ya, di kehidupan lampau di kota Magadha, di sebuah desa bernama Desa Macala. Nah, jadi pemuda maga ini, dia itu senang sekali untuk melakukan kerja bakti gotong royong. Jadi bersih-bersih lingkungan begitu. Dia senang ikut andil di situ. Nah, kerja bakti bersih-bersih lingkungan. Kalau ada temannya yang belum menyelesaikan tugasnya, dia bantu. Ya, dia dengan senang hati membantu temannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu senang, ia sering melakukan itu. Ya, dengan kesenangan hati. Nah, suatu ketika ada
sebuah festival begitu. Jadi banyak orang yang datang. Nah, lalu masing-masing orang menyiapkan tempatnya sendiri untuk duduk atau berdiri di situ untuk melihat, menyaksikan pertunjukan festival tersebut. Nah, karena banyak orang yang datang, ya ada orang baru datang. Nah, tempatnya maga ini yang sudah dibersihkan sendiri oleh dia sendiri, direbut oleh orang lain. Lalu bagaimana perasaan dia? Wah, dia tidak muncul kemarahan, tetapi justru dia muncul perasaan gembira, perasaan bahagia, happy. Karena berpikir apa? Oh, yang dilakukan itu ternyata bermanfaat bagi orang lain. Walaupun dia diperlakukan seperti itu, dia tidak marah, tidak tersinggung. Tapi justru dia bahagia. Ya. Nah, setelah itu dia lagi membersihkan tempat lain untuk tempat dia berdiri. Tapi ada orang lain lagi datang merebut tempatnya juga. Dia juga tidak marah, happy, bahagia. Malah justru bermudita cita. Ya. Apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Lalu ia berpikir, wah ini ladang yang subur untuk saya menanam kebajikan, menimbun karma baik. Jadi dia senang untuk melakukan itu. Ya. Dan suatu ketika dia pergi ya ke suatu tempat, membuat taman di situ, tempat perkumpulan ya, seluas penampi Ka'bah untuk mengeringkan Ka'bah begitu. Jadi dia buat tempat yang nyaman, ya, bersih situ. Lalu orang-orang datang ke tempat tersebut dan itu dijadikan sebagai tempat favorit untuk mereka berkumpul. Ya. Ketika musim dingin, dia buat perapian pemuda maga ini agar orang lain tidak kedinginan saat musim dingin. Ada tempat untuk menghangatkan badan. Begitu. Nah, itu dilakukan. Jadi senang dia melakukan kerja bakti, bersih-bersih lingkungan. Suatu ketika ada seorang pemuda yang bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, oh saya sedang membuat jalan menuju ke surga, katanya. Lalu karena dijawab seperti itu, pemuda ini dia ikut kerja bersama, jadi berdua dia melakukan kerja bersih-bersih di tempat itu, di desa tersebut. Lalu ada lagi pemuda yang berikutnya datang, ditanya, dijawab, oh saya sedang membuat jalan menuju ke surga. Sampai pemuda yang ke-32 datang. Akhirnya mereka menjadi 33 pemuda bekerja bersama-sama, ya, kerja bakti, bergotong royong, membersihkan apa yang perlu dibersihkan di desa tersebut. Nah, singkat cerita, kalau yang namanya desa ya tentu di situ ada kepalanya, kepala desanya. Dilihat oleh kepala desanya, wah dia ini merasa tidak senang atau iri begitu, ya, iri hati. Nah, lalu dia mempunyai niat yang buruk. Nah, kepala desa ini menyarankan kepada 33 pemuda ini yang dipimpin oleh pemuda maga, dia mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemuda lain pada umumnya? Pergi berburu misalnya, ya, bersenang-senang, mabuk-mabukan. Wah, ini dikatakan demikian oleh kepala desa. Tetapi mereka tidak
mau menuruti keinginan dari kepala desa, ya, sehingga kepala desanya menjadi sakit hati dan kemudian mereka ini difitnah bahwa mereka ini 33 pemuda ini melakukan tindakan kejahatan sehingga mereka ditangkap oleh raja, ya. Mereka dihukum dengan cara mereka dikumpulkan, ditutup dengan sebuah kain dan membiarkan seekor gajah untuk menginjak mereka. Tapi ketika upaya pertama, ya, pemuda maga ini berusaha untuk menenangkan rekan-rekannya. Semua ini akan terjadi pasti karena perbuatan kita sendiri. Dia berusaha menenangkan. Kita harus mengembangkan sifat meta, cinta kasih. Nah, dia memimpin teman-temannya, ya, supaya tetap tenang, ya, tidak gelisah dan mengembangkan meta cinta kasih, ya. Dengan upaya itu, gajah ini tidak jadi menginjak mereka, ya, tidak jadi menginjak. Karena apa? Kekuatan meta cinta kasih dari para pemuda ini. Karena memang juga karena kejujurannya, ya, tidak pernah melakukan tindakan kejahatan. Lalu sang raja bertanya, ya, apa yang pernah didengar dari kepala desa, apakah benar mereka melakukan tindakan kejahatan? Oh tidak, dia menjawab, kami sedang membuat jalan menuju ke surga. Ya. Nah, lalu sang raja memberikan desa ini kepada mereka yang dipimpin oleh pemuda maga, dijaga, dirawat dengan baik. Jadi mereka ini bisa dikatakan pemerhati lingkungan, begitu, menjaga lingkungan, ya. Karena kenapa? Memang kita hidup di dalam lingkungan harus menjaga dengan baik, bersahabat dengan lingkungan, menjaga, membersihkan, ya, sampah, ya, tidak menebang pohon sembarangan, ya. Seperti apa yang terjadi sekarang, bencana di Sumatera, itu karena kerakusan. Ada kelompok orang yang tidak bersahabat dengan alam. Penebangan pohon, ya, penggalian tambang dan lain sebagainya, sehingga alam menjadi murka, ya, melihat manusia memperlakukan alam dengan tidak adil, ya, merusak lingkungan alam, lalu alam memperlihatkan, oh ini dari bencana itu memperlihatkan bahwa mereka tidak aman atau dirusak oleh manusia. Jadi dalam ajaran Buddha juga sangat ditekankan bagaimana kita harus menjaga lingkungan itu dengan baik, ya. Ada sebuah pernyataan, lingkungan alam ini tidak membutuhkan kita manusia, tetapi kita membutuhkan lingkungan alam. Betul tidak? Ya. Alam tidak pernah membutuhkan kita manusia, tapi kita yang membutuhkan alam. Maka kita perlu menjaga lingkungan alam ini dengan sebaik mungkin. Ya, menjaga dengan baik, ramah dengan alam, merawat mereka. Nah, kalau kita menjaga alam dengan baik, mereka pun juga akan menjaga keberadaan kita, hidup dengan nyaman. Ya. Tadi Buddha sangat menekankan harus menjaga. Karena kalau kita mengingat kembali, beliau mencapai tingkat kebudayaan menjadi pertapa pun juga di hutan. Mencapai kebudayaan juga di bawah pohon Bodhi. Betul ya? Lahir di bawah pohon. Apalagi mencapai pencerahan juga di bawah pohon. Parinibbana pun juga di bawah pohon. Ya.
Jadi Sang Buddha sangat menekankan bagaimana kita harus menjaga, bersahabat dengan alam. Bahkan Buddha pun juga, bagi para biku pun juga ada aturan winaya tidak boleh menebang pohon. Itu juga ada. Bagi para biku dilarang, ya, tidak boleh untuk menebang pohon sembarangan. Ya, tidak boleh. Karena ada kisahnya, zaman dulu ada biku yang ingin membuat kuti sendiri, menebang pohon, tidak tahu di pohon itu ada makhluk yang tinggal di situ. Makhluknya menjadi marah, murka, lalu punya niat buruk kepada Bante ini, ingin membunuh, menyakiti. Tetapi dia sadar, kalau itu dia lakukan, tindakannya bisa ditiru oleh makhluk dewa yang lain. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi bertemu dengan Sang Buddha, menceritakan yang terjadi. Ya. Lalu Sang Buddha memuji dewa ini yang mampu untuk mengatasi kemaharannya, tidak jadi melukai biku tersebut. Lalu Sang Buddha, karena tahu itu merupakan tempat dia tinggal, selain itu tidak ada tempat lagi untuk dia berdiam. Lalu Sang Buddha mengizinkan dewa ini untuk tinggal di kayu dekat kuti beliau, Sang Buddha. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Sang Buddha begitu sangat memberikan perhatian yang luar biasa terhadap lingkungan alam. Ya, harus menjaga lingkungan dengan baik, bersahabat dengan alam. Alam tidak butuh kita, tetapi kita butuh alam untuk hidup. Maka harus menjaga dengan baik. Ya, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Seperti yang dilakukan oleh pemuda maga, memimpin 32 temannya sering melakukan kegiatan aktivitas menjaga lingkungan. Ya. Sekarang pun juga ada sekelompok pemuda dari Bandung, apa namanya, Pandawara Group ya. Ya, mereka kelompok pemuda yang memberikan perhatian luar biasa kepada lingkungan. Melihat ada sungai yang penuh dengan sampah, mereka berbondong-bondong membersihkan sampah-sampah tersebut. Ada aliran air sungai yang penuh dengan sampah, membersihkan semua sampah itu sehingga airnya bisa berjalan dengan lancar. Lingkungan terjaga, tidak terjadi bencana, ya, banjir dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, 7 tekad yang dilakukan oleh pemuda maga dan bagaimana dia bisa menjadi pemimpin dari 32 temannya, ya, menjaga lingkungan dengan baik. Ia mengatakan ia sedang membuat jalan menuju ke surga. Ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi Raja Saka, Raja para dewa, bisa mempraktekkan 7 tekad dari pemuda maga ini. Ya, tentu ia mempraktekkan kebajikan itu dengan kewaspadaan, ya, dengan kewaspadaan, dengan perhatian. Sebagaimana yang tadi Bante kutip di awal, dengan menyempurnakan kewaspadaan, Raja Saka ini menjadi pemimpin di alam dewa. Jadi melakukan kebajikan itu penuh harus dengan kewaspadaan, dengan penuh perhatian. Karena kenapa di tengah jalan, kebaikan yang kita lakukan itu bisa tersendat. Tidak jadi melakukan karena pikirannya dikuasai oleh pikiran yang tidak baik, yang buruk. Tapi kalau kita punya kewaspadaan, dia akan selalu ingat dengan tujuan. Bahwa kebajikan ini bermanfaat baik untuk saya dan juga untuk orang lain. Nah, itulah pentingnya punya kewaspadaan. Kewaspadaan akan selalu dipuji oleh para bijaksana, tetapi kelengan akan selalu dicela. Ya. Nah, ini uraian dhamma yang dapat disampaikan. Semoga uraian dhamma ini dapat dipahami dengan baik. Semoga kita semua semakin maju dalam dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia.